Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021. Judul renungan, Allah membuatnya berhasil. Diambil dari Nats 2 Tawarik 26 ayat 1-15. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka, majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yapne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amnon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseiah di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Banyak orang senang mendengar kata keberhasilan, terlebih lagi kalau dirinya sendiri yang mengalaminya. Seseorang cenderung menghindari kegagalan karena dianggap merugikan dan tidak berprestasi. Dalam realita hidup manusia, keberhasilan dan kegagalan adalah biasa. Ada kalanya kegagalan berulang kali menjadi proses untuk mencapai keberhasilan yang besar. Hal terpenting adalah apakah seseorang bisa finishing well atau mengakhiri dengan baik. Perenungan kita didasarkan pada kisah hidup Raja Uzia yang baru saja menggantikan ayahnya Amazia. Kehidupan Raja Uzia begitu berhasil karena Tuhan sendiri.
Faktor lain adalah respons dari sikap pribadinya dan mentor yang mendampinginya. Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Intervensi Tuhan diresponi dengan sikap Raja Uzia. Respon Uzia adalah sikap dan tindakan yang mencari Tuhan serta hidup takut akan Allah. Hal itu merupakan hasil mentoring dari Zakaria yang mengajarinya. Uzia juga bertindak benar seperti Amazia ayahnya. Jadi, faktor penentu keberhasilannya adalah Tuhan. Keberhasilan itu kemudian perlu direspons dengan baik oleh diri sendiri. Tanpa respons yang baik, Uzia bisa saja mengalami kegagalan. Dalam hal ini, masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri. Mengabaikan yang utama pastilah akan mengalami kegagalan yang fatal. Begitu pula mengabaikan sikap hati pribadi dan orang lain juga berpotensi menggagalkan hidupnya. Mentoring yang benar dari orang lain juga penting karena mempengaruhi tingkat pencapaian keberhasilan seseorang. Bagaimana dengan hidup Anda? Banyak gagal atau berhasil? Cobalah mengidentifikasi kondisi hidup Anda saat ini. Perlu juga untuk mencari mentor yang bisa membimbing dan memberikan nasihat yang baik dan objektif. Sebab, mentor bisa melihat sisi lain dari hidup kita secara jelas dan objektif. Selain itu, kita harus mengutamakan Tuhan dan hikmat-Nya agar bisa membuat keputusan hidup yang terbaik. Hiduplah bergantung kepada Allah, bukan diri sendiri. Seperti nasihat Amsal 3 ayat 5-7, di mana kita perlu dengan konsisten hidup benar dan takut akan Allah. Keberhasilan kita ditentukan faktor Tuhan, yang diresponi dengan benar oleh diri sendiri serta nasihat orang lain atau mentor. Kiranya Tuhan menolong kita.